Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, sudahkah kita bersyukur hari ini pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, yuk kita bersyukur. Bersyukur atas segala limpahan nikmat yang diberikan untuk kita yang tidak pernah terhingga. Termasuk bersyukur untuk hal-hal kecil, sekecil apapun untuk kita semua, karena sesungguhnya nikmat itu terus mengalir pada kita. Dan janjinya adalah kalau kita bersyukur maka nikmat akan semakin bertambah, kita merasakan kenikmatan tersebut. Tetapi kalau tidak bersyukur, maka siap-siap kenikmatannya akan berkurang, bahkan mungkin akan mendapatkan sesuatu yang tidak nikmat atau sesuatu yang sangat tidak enak pada akhirnya. Sahabat Harmoni, kalau ini kita bicara kehidupan, biasa setelah sholat subuh kita ngobrol tentang kehidupan. Sahabat Harmoni, kalau kita setiap hari diminta bantuan sama orang nih, Anda mungkin orang yang sangat dermawan, sangat baik, sangat tulus sekali. Tapi setiap hari Anda dimintakan bantuan sama orang yang Anda kenal, bahkan mungkin teman karib Anda. Pagi-pagi diminta bantuan, gue tolongin ini dong. Siang diminta bantuan lagi, gue tolongin ini dong. Sore dimintain tolong lagi. Dan itu setiap hari, coba bayangin, setiap hari kita diminta bantuan itu. Apa yang Anda rasakan? Rasanya sehebat apapun Anda, setulus apapun Anda, sedekat apapun Anda dengan rekan Anda itu, maka pastinya Anda akan merasa di sini kok orang minta bantuan terus sih sama gua. Pagi hari minta bantuan, siang hari minta bantuan, sore hari minta bantuan, minta tolong terus. Lu kok nggak berdaya banget sih? Gitu. Bisa jadi akan muncul seperti itu. Setiap hari coba bayangin kalau Anda mendapatkan itu bahkan kalaupun saudara Anda pun melakukan hal itu pada Anda, mungkin Anda pun akan merasakan jengah gitu. Tetapi beda sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala malah meminta kita untuk meminta setiap saat kepadanya. Meminta bantuan, meminta tolong, meminta apapun. Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berdoa. Untuk meminta sesuatu, bahkan sangat senang kalau kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta bantuan, kita meminta apapun. Bahkan kalau kata Nabi, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sebatas garam. Jadi kalau para sahabat itu sendalnya putus atau sendalnya hilang sebelah, itu yang ngadu sama Allah, ya Allah sendalku rusak misalkan itu. Jadi hal-hal yang sekecil apapun minta sama Allah, karena Allah tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jengah, tidak akan pernah merasakan kecewa kalau terus meminta. Kita diminta memang untuk selalu meminta pada Allah SWT, berdoa apapun setiap hari, hal-hal kecil gitu ya, itu diminta untuk berdoa. Itu jelas di dalam Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Janji Allah jelas. Ini ayat yang sangat standar sekali, yang sangat umum, sangat jamak, bahkan ayat yang paling populer untuk kita tentang bagaimana meminta sesuatu pada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau suatu saat hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku sangat dekat. Bahkan Allah, kedekatan itu meliputi diri kita. Lebih dekat ketimbang urat nadi kita. Allah bersama dengan kita. Ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab setiap ujibu da'watad da'i. Jadi ujib itu ujibu itu kalau lagi-lagi kalau kita belajar bahasa Arab itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu present continuous tense. Jadi ujibu da'watad da'i. Jadi kalau Anda meminta, orang yang meminta pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan langsung oleh Allah akan selalu dijawab. Uji budak watid da'i, present continuous tense, diuji budak watid da'i, akan pasti dijawab kata Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li, maka mintalah padaku. Tapi satu lagi, selain falyastajibu li, kalau Anda meminta, syarat berikutnya apa? Wal yu'minu bi, meminta tetapi dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dengan penuh kesungguhan. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Jadi kalau kita meminta
penuh keyakinan. Yakin, apapun yang kita minta tuh pasti Allah akan kabulkan. Mungkin kita coba, mungkin Anda selalu ingat, kita selalu ingat, saya pun akan selalu mengingat. Pernahkah kita diberikan sesuatu, kita minta apa gitu, bermetep di hati gitu ya, terbersit di hati, walaupun mungkin belum Anda ucapkan, tiba-tiba apa yang Anda inginkan tuh terkabul gitu. Banyak sekali kehidupan kita begitu, puluhan bahkan ratusan kali kalau kita sadari, itu apa yang kita terbetik di hati kita, terbersit bahkan di otak kita inginkan sesuatu, itu terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat simpel sekali. Maka mendengar hadis Nabi, mendengar Al-Qur'an, itu akhirnya saya selalu mengingatkan diri saya untuk selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala, apapun sekecil apapun gitu. Bahkan kalau barang hilang, ya jangan pusing nyari sesuatu, minta sama Allah gitu. Itu kemarin kejadian gitu, ada satu barang yang hilang, istri saya nyari kemana-mana gitu ya. Kemudian setelah sholat subuh simpel aja gitu berdoa, ya Allah, kalau memang ini tolong ya Allah bantu aku untuk bisa menemukan barang itu kalau memang itu masih menjadi hakku. Tetapi kalau memang itu bukan menjadi hakku, ya berikan aku keikhlasan untuk bisa merelakan barang itu hilang gitu. Saya berdoa sesimpel itu. Ya Allah, temukan barang itu, kalau memang itu menjadi hakku ya Allah tolong. Karena sudah cari kemana-mana nggak ada, tapi begitu kalau memang itu bukan hakku ya sudah, tolong ikhlaskan aku untuk menerima. Itu setelah sholat itu, kemudian tiba-tiba ting gitu ya, tiba-tiba pengen buka lemari, tiba-tiba di situ ada kotak ya, ternyata di situ barangnya gitu. Itu sesimpel itu gitu. Istri nyari berhari-hari ya, sampai pusing kemana-mana dibongkar-bongkar, tapi ternyata toh dengan hanya meminta seperti itu pada Allah, hanya dalam hitungan menit ya, setelah sholat subuh langsung ketemu gitu. Itu hal-hal itu simpel, itu pengalaman pribadi. Mungkin Anda pun kayaknya mama saya bilang, aduh pernah bilang pengen makan ini gitu. Tiba-tiba anaknya ada yang bawa makanan itu gitu, tanpa diminta, cuman karena makanan pengen gitu ya. Kayak ya Allah enak nih kayaknya makan ini gitu. Cuma ngomong begitu gitu dalam hati, itu pun itu terwujud. Banyak kehidupan kita tuh seperti itu mungkin teman-teman, kalau kita sadari ya semua. Bahwasanya apa yang terbetik di hati, terlintas di pikiran, kalau kita ya ngadukan pada Allah SWT itu pasti akan ada kejutan-kejutan dari Allah SWT untuk kita. Karena setiap kita meminta, kita memanggil, falyastajibuli, Allah akan menjawab. Dipanggil itu pasti akan menjawab apapun panggilannya pada Allah SWT dengan penuh keyakinan, tentunya kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh penyerahan diri, itu akan nikmat hasilnya. Jadi bahkan Rasulullah pernah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, jangan lemah dengan doa kita, jangan pernah melemahkan doa kita, jangan pernah kita mengendurkan doa kita, karena sesungguhnya tidak ada doa seseorang tuh yang tidak dikembalikan oleh Allah selama kita berdoa. Dan manusia tuh akan selalu tidak akan binasa seorang itu kalau dia berdoa. Jadi jangan pernah lengah untuk berdoa, jangan pernah lemah untuk berdoa, jangan pernah kita mengendurkan doa kita, karena tidak akan binasa seseorang kalau dia terus berdoa. Itu sebuah riwayat dari radhiyallahu anha Aisyah. Jadi yuk kita berdoa apapun, sesimpel apapun, sekecil apapun. Jadi walaupun hanya macet ya Allah, macet nih, tolong berikan aku kesabaran untuk menikmati macet ini menjadi sebuah hal yang produktif. Itu saya kalau terjebak macet udah pokoknya ya Allah, alhamdulillah diberikan kemacetan sehingga saya bisa menikmati podcast lebih lama lagi, nikmati mungkin kajian-kajian yang menarik sambil nyetir di mobil. Itu rasanya, itu tadinya kita stres pusing itu langsung hilang gitu, kita malah menikmati, malah asik gitu ya. Itu hal-hal sekecil itu yuk sama-sama kita sadari. Apapun Anda punya masalah sekecil apapun, punya problem sekecil apapun, yuk berdoa pada Allah SWT, karena Allah SWT pasti akan mengabulkan setiap doa. Walaupun mungkin dikabulkannya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mungkin ditangguhkan akan menjadi sesuatu di ganjaran di akhirat nanti. Tapi setiap doa pasti akan dijawab. Falyastajibuli. Berdoalah padaku. Ujibud da'watid da'i. Aku pasti akan jawab. Kata Allah Subhanahu wa taala.
itu tugas kita meminta, tugas Allah pasti setiap hari. Jadi lagi-lagi tadi kalau kita minta tiap hari, orang pasti jangan nih, wah ngapain lu minta, pasti seikhlas apapun Anda, sedermawan apapun Anda. Tapi Allah, yuk panggil aku setiap saat, maka akan senang gitu. Akan senang, akan dekat kepada kita. Bahkan sesuatu yang tidak terbetik. Ada sebuah hal yang juga menarik, misalkan di Al-Baqarah 144 ketika Rasulullah SAW itu dikabulkan yang terbetik di hatinya. Ketika qad nara a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qad nara taqalluba wajhika fis sama falyunwalannaka qiblatan taraddaha fawali wajhaka syatral masjidil haram. Ketika Rasulullah SAW, kata Allah SWT, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Jadi Rasulullah SAW itu pada sejarahnya dikisahkan tuh pada suatu kondisi itu seringkali melihat ke atas di sebuah bukit, atau ketika dalam kondisi itu seperti sedang menginginkan sesuatu, melihat ke langit, karena sering diejek, sering dihina bahwasannya karena kan kiblat dulu itu kita ke arah Palestina, ke arah Masjidil Aqsa ya, ke arah sana. Jadi sering diejek oleh orang, oh ini adalah agamanya, ini agama tiruan, agama yang ini, karena kiblatnya aja masih sama. Jadi Allah melihat Rasulullah SAW itu merasakan sesuatu, istilahnya ingin meminta untuk diubah kiblatnya. Rasulullah SAW mungkin ada sedikit nggak enak gitu ya, tapi melihat ke langit seperti itu, Allah mendengar, bahkan untuk bertikan di hati, bersitan di hati itu akhirnya melihat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Pada akhirnya adalah fawali wajhaka syatral masjidil haram, silahkan palingkan kiblatnya ke Masjidil Haram, berpindah dari ke arah Palestina menjadi ke Masjidil Haram. Maka di ada masjid kiblatain. Jadi kalau nanti insya Allah kita umroh atau haji, ya semoga kita bisa sholat di sana. Anda bisa menyempatkan sholat di sana, ada masjid kiblatain. Ketika ada dua kiblat, ketika saat sholat ada perintah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah langsung memalingkan fawali wajhaka syatral masjidil haram. Jadi terbetik di hati itu, Allah mendengar bersitan hati di setiap hati kita. Maka ketika kita menginginkan sesuatu, kita terbersit di hati, yakin dengan penuh keyakinan, insya Allah keyakinan itu akan terbersit di hati kita, semua didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpikir di benak kita, itu juga Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala sesuatu, Maha mengetahui atas itu. Maka di dalam sebuah hadis dinyatakan, ana inda zonni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadap aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ana inda zonni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadap aku. Jadi kalau Anda berprasangka, ini kayaknya Allah gak bakal ngabulin nih doa gue nih, percuma berdoa, maka ya tidak akan terkabul. Tapi kalau Anda yakin, pasti kabulkan, pasti kabul. Jadi hal-hal itu akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat mengejutkan. Maka kalau saya menyebutnya itu mengetuk pintu langit. Jadi kalau Anda punya apapun, mengetuk pintu langit. Sering banget kita sadari itu. Jadi punya masalah kita, ya Allah gitu. Jangan lari ke media sosial. Wah, ini gua hidup nih kayaknya susah sekali. Jadi kalau Anda bilang hidup ini susah sekali, ke media sosial orang baca, wah ini lagi susah nih, orang lagi susah. Semua orang bilang Anda lagi susah. Wah, itu akan jadi doa semua orang, kayaknya Anda susah, kayaknya Anda susah tuh beneran gitu. Jadi maka saya selalu kalau dalam sebuah sesi training, sebuah sesi seminar atau apapun, ketika motivasi orang, kalau Anda punya masalah, yuk adukan sama Allah SWT, yuk kita selesaikan, kita fokus untuk bisa menyelesaikan masalah itu, jangan surhat kemana-mana. Karena begitu Anda curhat kemana-mana, terutama ke media sosial, maka saat itu Anda akan membuat orang yang baca itu mungkin akan, istilahnya itu Anda nulis sebuah lagi punya masalah di tembok, orang lihatnya mungkin ada orang yang mencibir, ada orang yang macam-macam ya. Bahkan itu saya khawatir itu menjadi sebuah doa buat Anda. Jadi yuk kita libatkan Allah SWT dalam setiap apapun, sekecil apapun. Pasti akan ada miracle, akan ada keajaiban yang sangat luar biasa. Bahkan kalau sendal hilang, sendal putus ya,
Kalau sahabat dulu kan banyak begitu ya. Karena tadi gitu. Ya mengadulah pada Allah walaupun hanya sekedar meminta garam kepada Allah SWT. Itu Nabi bilang gitu, maka sahabat tuh apapun sekecil apapun ya pasti para sahabat, para orang-orang soleh itu ya meminta pada Allah. Karena Allah tidak akan pernah jengah, tidak akan pernah lagi-lagi bosan untuk diminta. Bahkan Allah mewajibkan kita untuk meminta pada Allah SWT. Dan tidak, kalau kata ulama, tidak akan hilang. Kalau segala sesuatu itu semua di dunia ini akan pergi dari kita dan tidak akan kembali. Jadi segala sesuatu di dunia ini akan pergi, tidak akan kembali kalau kata para ulama ya. Kecuali doa. Doa itu yang sudah pergi, hilang gitu ya. Artinya yang sudah dilontarkan ke Allah SWT itu akan kembali pada kita. Ting, gitu ya. Itu akan dijawab oleh Allah SWT untuk kita. Selama kita yakin. Jadi dan itu janji Allah SWT. Banyak. Kalau sahabat Harmoni punya pengalaman-pengalaman, silahkan bisa sharingkan kepada saya via komen atau bisa masuk ke Instagram saya, bisa DM, Anda cerita boleh, silahkan. Itu silahkan Anda boleh bercerita tentang pengalaman Anda. Karena memang atau Anda juga bisa ingat kembali, kita bisa ingat kembali apa kejadian-kejadian yang sangat luar biasa yang kita mungkin hampir putus asa, tapi ketika kita bilang ya Allah tolong dong gitu, itu alhamdulillah terkabul gitu. Itu hal yang sangat luar biasa yang kita jangan pernah melupakan itu. Mengetuk pintu langit. Kalau semua usaha sudah dilakukan, ya tinggal mengetuk pintu langit. Bahkan saya bilang kepada diri saya sendiri khususnya adalah sebelum ngapa-ngapain, bahkan sebelum kita berusaha apapun, minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Minta jodoh misalkan gitu, bagi Anda yang belum menikah, ya Anda minta jodoh aja ya Allah gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu apakah di Anda tercatat kapan menikahnya. Mungkin bisa jadi Anda tercatat tidak menikah, tapi saya yakin takdir itu bisa diubah dengan doa. Saya sering mendengar ceramah atau sering mendengar para ulama bicara bisa diubah takdir itu dengan doa kita. Ada sebuah kisah menarik, banyak kisah-kisah menarik ya. Contoh Nabi Zakaria ketika tidak istilahnya ditakdirkan. Jadi kalau doa itu bisa membuat sesuatu itu yang di luar nalar kita itu bisa terkabul, bisa terwujud. Dan bisa istilahnya itu melanggar hukum alam atau menyimpang dari hukum alam, atau sebenarnya bukan menyimpang tapi adalah bisa melampaui hukum alam. Nabi Zakaria yang tadi saya bilang, ketika sudah tua, belum punya keturunan, belum punya anak, ya minta pada Allah, Robbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu terkenal doa itu, dan kalau kita yakin itu, insya Allah akan terkabul. Bahkan ketika Allah mengabulkannya waktu itu, bagaimana mungkin? Wa imro'ati akhir, istriku akhir gitu, apa istilahnya udah tua, istilahnya sudah melampau, sudah menopause, kemudian juga sudah istilahnya divonis ya mandul, kira-kira begitu. Bagaimana mungkin? Ya lagi-lagi Allah Maha berkehendak, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, dan lahirlah keturunan dari Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Yahya. Maka itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Kalau Anda yakini, pasti itu akan terkabul. Apapun. Jadi apapun. Saya sudah membuktikannya, Anda pun pasti sudah membuktikannya. Hanya tinggal, sadar, iya ya gue pernah punya ini, tapi wah bener ya gue minta. Bahkan mungkin hanya terbetik di hati itu, wah terkabul gitu. Jadi jangan pernah putus asa atas segala sesuatu. Minta, kok gue doa gak dikabul-kabulin sih? Insya Allah akan dikabulkan. Hanya mungkin Anda tidak menyadari itu sudah dikabulkan. Misalkan Anda pengen, saya pengen bahagia dunia akhirat, tapi bahagia Anda pengennya jadi apa gitu ya, misalkan jadi profesi tertentu. Bisa jadi bahagia menurut Allah SWT untuk Anda itu bukan di profesi itu, tapi Anda dibahagiakan di profesi yang lain. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi bentuknya itu sangat-sangat indah pada akhirnya. Kalau kita yakini semua doa itu pasti akan terkabul. Itu kira-kira yang saya yakini, menasihati diri saya sendiri, khususnya pada subuh hari ini. Semoga hal yang saya nasihatkan untuk diri saya ini pada kali ini itu bermanfaat juga
untuk Anda semua. Jadi mintalah pada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sebatas garam, kata Rasulullah SAW, artinya sekecil apapun. Lagi-lagi di akhir ini saya mengutip lagi surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya tentang aku, kata Allah SWT, maka bilanglah kepada mereka, pada seluruh hambaku, bahwasannya aku sangat-sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku pasti akan menjawab setiap yang memanggil aku, setiap yang meminta kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka mintalah kepadaku, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku, bicaralah kepadaku, wal yu'minu bi, tapi yakin. Nah, yakin itu adalah syarat Anda tulus penuh keyakinan, maka akan terwujud doa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.